Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rutuani Tanyamar Paung, NIM 2015011092 dari kelas 3B. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai poster tentang sistem imun. Bagaimana masuknya patogen dari luar tubuh sehingga akan terbentuk nanti antibodi dalam tubuh kita. Jadi langsung saja saya share ya. Baik. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini, bahwa sistem imun itu adalah sistem yang melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing agar tetap berfungsi seperti biasa. Jadi, sistem imun ini dia berperan sebagai benteng pertahanan di dalam tubuh manusia. Apabila ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem ini akan merespon dan akan mengenali dia itu terpapar oleh zat asing. Nah, kecuali buat makanannya. Makanan kan juga zat asing. Jadi maksud zat asing di sini adalah suatu seperti mikroorganisme yang dapat mengganggu aktivitas kerja di dalam tubuh kita. Jadi kalau untuk makanan tidak akan diganggu lah, karena kan makanan itu dia tidak memiliki efek merusak tubuh ya. Baik. Jadi sistem imun berarti itu berkaitan dengan imunitas, yang artinya kekebalan tubuh. Jadi imunitas itu ada dua, ada imunitas bawaan atau non-spesifik dan juga imunitas adaptif atau spesifik. Jadi di sini yang pertama adalah imunitas bawaan non-spesifik. Jadi imunitas ini dia berfungsi sebagai respon, artinya dia apabila ada suatu penyakit yang masuk atau suatu benda asing yang masuk, maka imunitas non-spesifik inilah yang pertama kali memberikan respon yang cepat dalam mencegah suatu penyakit. Namun imunitas bawaan atau non-spesifik ini dia tidak mengenali mikroba secara spesifik. Adapun komponen-komponen utama dalam respon imun non-spesifik adalah seperti pertahanan fisik, kimiawi, humoral, dan seluler. Yang kedua adalah imunitas adaptif atau spesifik. Jadi, imunitas adaptif atau spesifik ini adalah imunitas yang melibatkan mekanisme pengenalan spesifik dari patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita jika berkontakan langsung dengan sistem imun atau sistem imunnya mengalami aktivasi. Nah, untuk imunitas adaptif sendiri, dia tidak seperti imunitas bawaan. Yang mana imunitas bawaan tadi kan responnya cepat, sedangkan pada imunitas adaptif ini responnya berjalan lambat
dan dia tidak punya komponen memori, sehingga cara kerjanya itu dia tidak dia dapat mengenali kontak selanjutnya, sehingga dia dapat mengenali zat asing tersebut. Untuk di dalam imunitas adaptif ini, yang merupakan komponennya adalah limfosit. Nah, limfosit itu terbagi menjadi dua. Ada yang sel B atau beta sel dan ada sel T. Nah, untuk yang tadi ya, yang imunitas adaptif ini merupakan pertahanan yang secara spesifik dilakukan oleh antibodi, di mana antibodi ini dia dibentuk oleh si limfosit karena tadi adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga terbentuklah antibodi, di mana antibodi itu dibentuk oleh limfosit. Jadi beberapa peran dari sel B itu dia berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Jadi untuk membentuk antibodi, sel B ini dia berperan dalam pembentukan kekebalan humoral. Sedangkan untuk sel T dia berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, di mana dia menyerang sel penghasil antigen atau benda asing tadi secara langsung. Nah, berarti kan sel T ini dia menyerang secara langsung benda asing, sedangkan sel B ini dia membentuk dulu antibodinya, baru nanti antibodi ini gunanya untuk menyerang benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Baik, nah apa sih antibodi itu? Antibodi itu adalah biomolekul yang tersusun atas protein, di mana protein ini dia sebagai respon terhadap keberadaan benda asing atau antigen tadi yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak dikehendaki oleh tubuh. Jadi antibodi ini berperan dalam dalam membantu dalam mencegah suatu benda asing masuk ke dalam tubuh, sehingga itu sebagai respon tubuh kita terhadap benda asing, supaya benda asing itu tidak semakin lama menggerogoti ataupun semakin lama merusak jaringan di dalam tubuh kita. Nah, itulah perlunya antibodi, karena dia melawan respon benda asing. Nah, kita ambil contoh, yaitu pada saat kulit kita terluka nih. Nah, jika terluka pasti apabila tidak dalam penanganan yang tepat, pasti akan mengalami infeksi. Nah, infeksi ini apabila kita teliti di dalam ataupun di bawah mikroskop, yang namanya infeksi, pasti di dalamnya itu terdapat banyak sekali mikroorganisme. Nah, apabila sudah timbul infeksi, pasti akan timbul juga nanah. Nanah ini sebagai tanda peradangannya. Tanda peradangan di mana nanah ini dia berasal dari limfosit atau sel B. Di mana tadi kan sel B itu dia berperan dalam membentuk antibodi. Makanya limfosit atau sel B ini dia membentuk antibodi supaya melawan benda-benda asing ataupun antigen tadi yang masuk ke dalam kulit, supaya tidak semakin mengganas bakteri atau mikroorganismenya.
sehingga antigen itu dapat direntas oleh sel B. Nah, baik, sekian dari saya penjelasan mengenai sistem imun dan proses masuknya patogen serta pembentukan antibodi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.